Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa kesehatan, kewarasan, dan tentunya hidayah yang Allah berikan pada kita sehingga sampai saat ini sama-sama kita masih melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan keadaan aman, selamat, lancar, barokah. Semuanya ya patut disyukuri karena dengan syukur Allah akan menambah nikmatnya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya niscaya jika kalian syukur akan kami tambah sungguh, dan niscaya jika kalian kufur ingatlah sesungguhnya siksaku sangat berat. Begitu pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in man tabi'ahum, ihsanan ila yaumil, dan para pendahulu-pendahulu, ya, pahlawan-pahlawan, ya, alim ulama yang terus-menerus menyampaikan ajaran agama sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari agama tersebut, maka disyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan atas perhatian dari Anda semua, saya juga patut mensyukuri karena dengan keikutsertaannya, partisipasinya, sehingga channel ini bisa berjalan terus. Saya sangat rajin untuk memberikan tips, memberikan kiat maupun advice dari berbagai keluhan-keluhan yang sudah masuk di channel kami, baik yang ada di grup WA, FB, maka saya bantu dengan kiat, trik, dan advice maupun saran, termasuk untuk kali ini ada yang menanyakan, ada yang konsul bagaimana cara meruqyah rumah yang terkesan angker, ya, yang tidak nyaman untuk dihuni, atau istilah lain, ya, rumah yang terdapat banyak gangguan sehingga keluarganya banyak yang sakit atau memang tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Maka pembahasan kali ini yaitu cara mengusir pengaruh negatif dari rumah atau cara mengusir jin dari rumah. Itu lebih mengena, ya. Jadi cara mengusir jin dari rumah. Yang sebetulnya ya yang ideal ya pagar rumah kayak itu, pagar rumah. Nah, sebelum saya lanjut, sebagaimana biasa ya, dibantu dengan klik tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga tayangan-tayangan berikutnya atau pembahasan-pembahasan berikutnya masih bisa kita dapatkan. Alhamdulillah saya Gumero. Nah, saya lanjut cara meruqyah rumah. Pertama, pengobatan. Maksud kami adalah mengusir jin itu dengan segera. Jadi penyembuhan, ya, atau pengobatan. Cara yang paling efektif dalam hal ini adalah membacakan surat Al-Baqarah, satu surat penuh. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yang firu minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 780 dan hadis Tirmidzi 2877. Dari sumber dua hadis. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, inna syaitana idza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Kharaja minhu. Sesungguhnya setan apabila mendengar surat Al-Baqarah
dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah itu. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor hadis 3422 atau Broni dalam Mu'jam Al-Kabir 8642. Hanya 3 hari. Terdapat keterangan bahwa setan meninggalkan rumah itu selama 3 hari. Ini berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Baqarah fi baitihi lailan lam yadkhulu syaitanu baitahu salasala yalin." Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dalam sahihnya nomor hadis 780. Hanya saja keterangan tambahan 3 hari dalam riwayat tersebut dinilai lemah oleh Albani, sebagaimana keterangan beliau di Silsilah Ad-Dhaifah nomor 1349. Hanya setan yang mengganggu. Setan yang lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah adalah setan yang mengganggu secara zahir, sebagaimana keterangan yang dinukil oleh Ibnu Hibban dari Imam Abu Hatim. Qala Abu Hatim, qala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lam yadkhul li syaitanu baitahu arada bihi mardata syayatini dunawirihim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak akan masuk ke rumahnya. Maksudnya adalah setan yang membangkang, yang mengganggu, bukan yang lainnya. Sahih Ibnu Hibban 359. Siapa yang membaca? Siapa saja. Tidak harus tuan rumah. Lebih-lebih jika tuan rumah sendiri tidak bisa membaca Al-Quran karena lafal dalam hadis yang dibacakan surat Al-Baqarah dengan bentuk kalimat pasif. Artinya siapapun yang membaca selama dilakukan di dalam rumah telah memenuhi syarat untuk mengusir setan. Karena belum tentu juga pemilik rumah itu bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Maka layak untuk mengundang qori atau peruqyah untuk membacakannya. Hanya saja tidak boleh menggunakan rekaman MP3 atau sejenisnya. Karena membaca butuh niat dan audio player atau komputer tidak bisa berniat. Kedua, tindakan pencegahan. Tindakan ini merupakan upaya berkelanjutan selama menempati rumah tersebut. Karena berkelanjutan, upaya ini hanya bisa dilakukan oleh tuan rumah atau orang yang menempatinya. Dia tidak lagi bisa bergantung atau meminta bantuan orang lain. Karena itu, upaya ini lebih menekankan pada mental keagamaan penghuni rumah. Ada beberapa rutinitas yang selayaknya dilakukan agar rumah kita selalu dijauhi setan yang suka mengganggu. 1. Rajin baca Al-Quran dan ibadah apapun dalam rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalamnya. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengkontraskan antara rumah dengan kuburan. Beliau memerintahkan agar rumah kita tidak dijadikan seperti kuburan. Salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah ini bukan tempat ibadah. Agar rumah kita tidak seperti kuburan yang bisa jadi banyak setan pengganggu, gunakan rumah kita untuk ibadah. Hadis ini sekaligus menuntut Anda yang belum bisa membaca Al-Quran agar segera dan serius dalam belajar Al-Quran untuk menjadikan rumah Anda sebagai taman bacaan Al-Quran. Tidak mungkin setiap hari Anda harus mengundang orang lain kan, apalagi membayar.
Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburan." Jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari 432, hadis Muslim 777 dan yang lainnya. Maksud sholat di sini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri dan tidak berjamaah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain, in afdola sholatal mar'i fi baitihi ila sholatul maktubah. Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari 7290 dan yang lainnya. Yang nomor 2, jangan pedulikan segala bentuk gangguan. Sikap cuek, tidak peduli, ternyata menjadi cara ampuh untuk mengusir setan. Setan sebagaimana manusia, ketika dia mengganggu, kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu Anda. Berbeda ketika Anda merasa ada yang mengganggu, kemudian Anda cari-cari di mana tempatnya. Atau bahkan Anda ajak bicara. Atau Anda siram dengan garam dan semacamnya. Dia akan semakin menjadi-jadi dalam mengganggu Anda. Dari Abul Malih, dari seseorang, dia berkata, aku pernah diboncengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Aku pun mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi SAW melarang. La takul ta'isya syaiton. Fa'innaka idha kulta dalika ta'al-dhoma hatta yakuna mislal baiti. Wa yakulu bi kuwati. Wa yakula bi kuwati. Walakin kul bismillah. Fa'innaka idha kulta dalika tasogoro hatta yakuna misladubati. Jangan kamu ucapkan celakalah setan. Karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti itu, setan akan semakin mengecil sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad 559 dan Abu Dawud 4982 dan disahihkan oleh Albani. Ketika Anda mendengar atau melihat ada sesuatu yang mengganggu, jangan diajak bicara, tapi mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya. Nomor 3, baca doa waktu masuk rumah. Hal kecil yang mungkin perlu dibiasakan adalah memulai segala yang penting dan dengan doa atau zikir. Salah satunya ketika kita masuk rumah, meskipun kelihatannya remeh, namun hasilnya luar biasa. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaiton adraktumul mabit." Artinya apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam untuk saya. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, baca bismillah dan tidak lupa mengucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim 2018, Abu Dawud 3765 dan yang lainnya. Ada doa khusus ketika masuk rumah, akan tetapi doa ini dinilai dhaif oleh Albani. Karena itu makna zikir kepada Allah adalah membaca bismillah. Ya, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Salam sebelum masuk rumah juga bisa. Nomor 4, doa ketika hendak makan. Membaca bismillah ketika hendak makan menjadi penghalang setan untuk ikut makan bersama Anda. Hadis dari Jabir di atas menegaskan hal ini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit. Fa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktum al-mabita wal asya. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat Allah ketika makan, maka setan akan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim 2018, Abu Dawud 3765 dan yang lainnya. Nomor 5, baca doa ketika tutup pintu. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya, wa'aglikul abwaba wadkurusmallah wa inna syaitana la yaftahu baban mulakon. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari 3304, Muslim 2012 dan yang lainnya. Sekali lagi hanya dengan baca bismillah. Nomor 6, berdoa ketika keluar rumah. Satu doa ketika keluar rumah, ringkas, mudah dihafal, tapi khasiatnya besar. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis dinyatakan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi daya, dicukupi dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud 5095, Turmudi 3426 dan disahihkan Albani. 7. Jauhkan rumah Anda dari gambar makhluk yang bernyawa. Siapa sangka ternyata gambar makhluk bernyawa bisa membuat jin dan setan nakal itu semakin betah di rumah kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata la yadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Di surah itu gambar yang berbentuk 3 dimensi, arca, patung. Hadis riwayat Bukhari 3224, Nasai 3548 dan yang lainnya. Ketika malaikat penebar rahmat tidak memasuki rumah Anda, di saat itulah makhluk lain yang juga tidak kelihatan akan menggantikan posisi mereka. Gambar-gambar binatang, ya. Foto-foto keluarga, dan seterusnya, ya, yang saya sebut ya, yang 3 dimensi. Itu bisa membuat rumah Anda semakin indah bagi setan. Maka benar di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menegur atau menasihati orang tuanya, menasihati bapaknya dan tentu kaumnya. Itu dengan kalimat analogi. Ya abati la ta'budi syaiton. Hei bapakku, jangan menyembah setan. Jadi yang disembah itu kan berhala, patung, arca. Namun oleh Ibrahim disebutkan la ta'budi syaiton, jangan menyembah setan. Jadi artinya dalam hal ini bahwa syura,
gambar-gambar yang berbentuk tiga dimensi, itu cenderung di dalamnya ada setannya. Nomor 8, jauhkan rumah Anda dari musik. Banyak orang tidak sadar, ternyata suara ini berbahaya. Nabi SAW menyebutnya mizmaru syaiton atau musiknya syaitan. Nabi SAW mencontohkan dalam salah satunya lonceng. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fil jarosi mizmaru syaiton. Nabi SAW berkata tentang lonceng, menjelaskan bahwa itu musiknya setan. Hadits riwayat Abu Dawud 2556. Di kesempatan yang sama, malaikat penebar rahmat menghindari rumah yang dipenuhi dengan musik. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata la tasahaba rafqatan fihal jarosa." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di sana ada loncengnya. Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir 1001. Kita telah memahami terjadi sikap kontradiktif antara malaikat penebar rahmat dengan setan pembangkang. Ketika salah satunya menghindar, di saat itulah satunya menggantikan. Jadi rumah Anda seperti taman-taman malaikat penebar rahmat, bukan tempat peristirahatan yang nyaman bagi setan. Hiasi rumah Anda dengan berbagai ketaatan dan amal soleh, agar yang menemani Anda juga makhluk yang soleh. Hiasi rumah Anda dengan bacaan Al-Quran, sholat, kajian, mengupas halal haram, dan lantunan suara langit lainnya. Adapun ayat-ayat ruqyah yang familiar atau yang ringkas dan singkat, ya, yang masyhur, itu ada beberapa. Saya ambil 5 saja. 5. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Jadi setiap Al-Quran itu adalah obat. Setiap Al-Quran itu obat dari awalnya hingga akhirnya. Jika membaca surat Al-Fatihah, maka itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Mengulang-ulangnya, sebagaimana sahabat membacakannya untuk meruqyah orang yang tersengat binatang berbisa ketika melewati sebagian perkampungan. Nah, adapun doa yang secara spesifik dari Rasulullah SAW adalah, saya bacakan, hadatsana Amr bin Utsman, hadatsana Baqiyah, hadatsani Sofwan, hadatsani Syurah bin Ubaid, an Zubair ibn Walid, an Abdullah bin Umar qala, kana ada Rasulullah SAW idza safara, ketika bepergian, fa akbaran, maka menghadapi malam, qala, berdoa siapa Nabi, ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzubillah min syariki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa min syarri ma yatibu alaiki wa a'udzubillah min asadin wa asada wa min al-hayati wal abrabi wa min sa'atini berarti wa min walidi wa mamalada. Ini nanti akan saya tampilkan di layar. Nah, silakan bisa di screenshot atau dihafalkan. Ya ardu robbi wa rabbukillah, hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzubillah, berlindung aku kepada Allah, min syariki, dari kejahatanmu, wa syarri ma fiki, dan kejahatannya apa yang ada di dalam dirimu, gitu, yang di permukaan bumi. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan kejahatannya apa yang diciptakan di dalam dirimu, makhluk-makhluk yang jahat. Wa min syarri ma yadibu alaiki, dan dari kejahatannya apa yang melata atas dirimu, artinya binatang-binatang yang melata, baik ular, kelabang, lipan, itulah contoh-contoh binatang yang melata. Wa a'udzubillah min asadin wa aswada, dan aku berlindung kepada Allah dari
binatang buas, ya, dari harimau dan ular, aswad itu ular. Wa minal hayati wal akrobi, aswada. Kalau yang wa minal hayati dan dari ular, wal akrobi dan kalajengking. Pada itu yang hitam-hitam itu ya anggap aja lah binatang buas yang lain. Wa min sakinil baladi wa min walidi wa mawalada, dan dari penduduk bumi, penduduk negara, dan dari bangsa jin. Min walidin wa mawalada, ini maksudnya dari bangsa jin. Nah ini dikenal namanya doa pagar bumi, pagar rumah. Berikutnya, a'udzu bikalimatillahi tammati lati la yujawizuhunna baru wala fajiru min syarri ma khalaqa wa dar'a wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh para hamba yang soleh, apabila apalagi yang fasik, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan yang turun dari langit atau yang naik ke atas langit, serta dari segala kejahatan makhluk di bumi, juga dari kejahatan yang keluar dari perut bumi, dari kekacauan di siang dan malam, serta dari kejahatan pengetuk pintu di tengah-tengah malam, kecuali pengetuk pintu yang bermaksud baik. Wahai Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, ini dibacakan dengan media air yang dicampur garam, bisa juga dengan 7 lembar daun bidara yang ditumbuk. Selesai membaca, tiupkan ke air tersebut, kemudian disiramkan air itu ke penjuru rumah. Ya. Bismillah, amsayna billahi ladzi laisa minhu syai'un mumtani wa bi izzatillahi ladzi la turum wa la tudam wa bi sultanillahi al-mani natajib wa bi asma'il husna kulliha aitu minal abalisa wa min syarri sayatinil insi wal jin wa min syarri kulli mu'linin aw musir wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yakmunu bin nahar wa yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar wa min syarri ma khalaqa wa dar'a wa min syarri iblisi wa junuti wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi bimas'adabi Musa wa Isa Ibrahim alladzi wafa min syarri ma khalaqa wa dar'a wa min syarri iblisi wa junuti wa min syarri ma yabghi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyafati syafa fazajirati zajra fatariyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib wa yudam min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal marid ala wa yaqdafuna min kulli janib tukhura wa lahum adabu wasib illa man khatawal khatafata fa adbau shihabun saqib. Nah, kalau artinya, dengan nama Allah kami berada di sore ini, dengan nama Allah yang tiada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, dan dengan keagungannya Allah yang tidak bisa dikalahkan dan direndahkan, dengan kekuasaan Allah yang maha mencegah, kami berlindung, dan dengan seluruh nama-namanya yang baik kami berlindung dari kejahatan iblis-iblis dan kejahatan setan-setan, baik dari golongan manusia maupun jin. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan segala sesuatu yang menampakkan diri dan yang menyembunyikan diri, dari kejahatan segala sesuatu yang keluar di malam hari dan bersembunyi di siang hari, dan kejahatan segala sesuatu yang menampakkan diri di siang hari dan bersembunyi di malam hari, dan dari segala kejahatan segala sesuatu yang diciptakannya, yang kotor dan yang bersih,
kami menunjukkan jalan yang lurus. Aku berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang dimohonkan oleh Musa, Isa, Nabi Ibrahim yang memenuhi janji, dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakannya, yang kotor dan yang bersih, dan dari kejahatan iblis dan pengikut-pengikutnya, dan dari kejahatan segala sesuatu yang membangkang. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari kejahatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, demi atau rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mencuri dengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri dengar pembicaraan, maka dia dikejar oleh kilatan api yang cemerlang. Surat Shofat ayat 1 sampai ayat 10. Nah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, beberapa kiat, trik, sekaligus advice dan tuntunan doa secara spesifik, yaitu doa pengusir setan jin di rumah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekali lagi mohon dukungannya, klik tombol subscribe, klik dan loncengnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.